Shalom rekan-rekan terkasih di dalam Kristus Yesus. Bertemu lagi dengan saya Eri Aryani di program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Program ini terdiri dari 3 segmen. Segmen pertama cerita kita, segmen kedua topik kita, dan segmen ketiga apa kata firman Tuhan buat kita. Dan untuk saat ini sudah bersama dengan kita via Zoom meeting Bapak Pendeta Stefanus dan Ibu Yela Marta dari Gereja GPDI Karmel Tunas Jaya, Lampung. Kita akan mendengar tentang pelayanan mereka dan bagaimana pergumulan yang dihadapi di dalam pelayanan mereka sampai saat ini. Shalom Bapak Ibu Pendeta, boleh diceritakan Bapak Ibu bagaimana awalnya Tuhan memanggil Bapak Ibu untuk melayaninya? Ya, puji Tuhan, kami akan menceritakan bagaimana kronologi kami menjadi melayani Tuhan di Lampung, di desa ini. Sebenarnya kalau mau diulang lagi itu sangat nyesek itu sebenarnya, tapi ini adalah menjadi kekuatan dan semangat setiap hari bagi kami untuk tetap ada di pelayanan ini, berjuang sekalipun begitu sulit dari awal, bisa dikatakan begitu sulit. Berawal kami berdua itu adalah karyawan perusahaan bekerja di Batam, lalu kami mempunyai putra yang kami beri nama Rafael Othniel Osiang, dan umur 3 bulan dia diizinkan Tuhan sakit dan dokter bilang ususnya bocor. Ususnya bocor, tadinya kedua orang tua kami, mertua saya yang duluan pelayanan di sini, meminta kami untuk pulang untuk bantu pelayanan, tapi saya pribadi yang saya dulu gereja bukan GPDI, jadi saya dulu tuh dari organisasi yang lain, jadi memang sangat takut gitu masuk di dalam pelayanan, terlebih GPDI yang begitulah hidup karena anugerah Tuhan. Jadi orang tua kami sering meminta untuk pulang, tapi saya pribadi dan suami saya juga tidak bersedia untuk jadi hamba Tuhan karena ada banyak faktor yang sudah dia alami dari kecil, tinggal sama orang tua di sini, hidup dengan proses Tuhan yang begitu luar biasa, berjuang di sini. Selanjutnya anak kami diizinkan Tuhan untuk sakit, lalu ususnya bocor karena salah makan, masih umur 3 bulan. Lalu kami bawa berobat kemana-mana di sana, ternyata tidak ada membuahkan hasil. Pada suatu malam, karena sudah tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan anak kami, orang tua kami di sini mertua bilang dibawa aja pulang ke Lampung. Lalu suami saya juga sudah sangat tidak menerima keadaan ini, lalu dia katakan dia sudah tidak percaya dengan Yesus. Itu Yesus tidak ada. Ada foto Tuhan Yesus di rumah kami itu di Batam, dia turunkan. Saking dia sudah tidak percaya dengan adanya pertolongan. Terus malam itu mertua saya bilang bawa aja adik pulang, mau hidup atau tidak dibawa aja pulang. Lalu dia tadinya yang mau pulang dengan anak saya mau tetap bekerja di Batam cari uang, pikir supaya ada untuk kelanjutan hidup kita, karena kita sudah tidak punya apa-apa. Terakhir waktu itu kita menjual Magicom ya, Magicom sama TV yang kita punya, tinggal itu terakhir yang ada di dalam isi rumah kita. Magicom itu kita jual ke tetangga karena sudah tidak punya dana, karena sudah kita habiskan untuk dana anak kita berobat kemana-mana. Jadi tadinya cuma suami saya yang pulang karena saya memang pernah banyak intimidasi dalam pikiran saya kalau katanya melayani di GPD itu tidak punya gaji. Terus saya tahu juga orang tua saya di sini perjuangannya melayani. Kedua mertua saya adalah dulu mertua saya perempuan masih bantu orang gitu. Jadi supaya bisa dapat bantuan kan, karena masih jemaat masih berapa gitu, masih sedikit.
kalau tidak salah masih 1 apa 2 kakak. Jadi pendek cerita, suami saya itu sudah cari tiket, dibantu sama dana dari kampung sini, sama mertua. Tadinya mereka berdua yang mau pulang. Tapi dengan rundingan-rundingan sama suami saya, ayolah pulang, apapun yang terjadi kita pulang, supaya kita bisa bawa adik. Jadi kami pulang ke Lampung sini dengan kondisi anak kami tidak sadar. Di pesawat, baik perjalanan sampai di Lampung itu, anak kami itu tidak sadarkan diri. Tapi puji Tuhan jam 12 malam kami tiba di pelayanan ini dengan gelap hujan. Mertua saya ambil anak saya turun dari kendaraan motor, saya yang gendong. Tiba-tiba anak saya itu kok senyum sama mertua saya itu. Loh, kata mertua saya, hidup anak ini. Nah, lalu setelah itu malamnya dikasih makan bubur, terus hidup. Besoknya kami bawa ke rumah sakit terdekat di sini. Ternyata hidup sampai sekarang, Bapak Ibu Saudara, mujizat terjadi. Itulah sebabnya suami saya katakan saya mau jadi hamba Tuhan. Terus kami dikirim ke Palembang, ke sekolah kita Palembang, berdua langsung masuk asrama, asrama keluarga. Kami sekolah Alkitab dan kami lanjut terus sekolah-sekolah dan kami boleh kembali ke pelayanan ini. Dan sampai hari ini oleh karena anugerah Tuhan, Tuhan izinkan anak kami sakit, dan kami boleh kembali ke desa ini, dan hari ini kami melayani di sini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Anak itu menjadi satu pengingat bagi kami, supaya kami tetap kuat bahwa mujizat ada, pertolongan ada, Yesus ada bagi kami, dan Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan, anak itu adalah anugerah, supaya kami boleh mau melayani Tuhan, dan menyerahkan diri sampai saat ini, kami kuat semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, itu kesaksian kami, makanya kami boleh tiba di pelayanan ini. Puji Tuhan. Wow, luar biasa panggilannya Tuhan ya Pak, Ibu. Kalau boleh tahu, kira-kira apa yang pernah menjadi pergumulan yang paling berat di dalam pelayanan Bapak dan Ibu? Pergumulan terberat sih banyak banget. Sudah Bapaknya. Ya, pergumulan yang paling berat awalnya pertama kami melayani masuk di pelayanan ini, saya ditolak oleh beberapa jemaat yang tidak menerima keberadaan saya karena latar belakangnya saya yang dulu awalnya masih sebelum melayani, latar belakangnya saya orang keras dan ya pergaulannya cukup brutal. Jadi ada beberapa jemaat itu yang melihat latar belakang dengan saya. Kemudian untuk mencoba untuk bisa tidak keberadaan kami, nggak menerima keberadaan kami di sini, saya sempat difitnah terlibat pemerkosaan anak di bawah umur. Dan itu jemaat itu memasukin salah satu nama saya yang terlibat, sampai kemudian dari kepolisian datang diinterogasi sama saya. Ada begitu banyak, sampai lingkungan dan sebagainya, tempat kami di mana kami tinggal sempat mau dibakar, dan ada begitu banyak yang kami lalui di pelayanan ini. Tapi puji Tuhan sampai sekarang ini kita boleh melayani, masih tetap ada di pelayanan, masih tetap eksis, semua karena pertolongan Tuhan. Demikian kesaksian kami. Amin. Pasti Tuhan kasih kekuatan ya Pak, Ibu. Nah, saya mau tanya lagi nih Bapak sama Ibu Pendeta. Pengalaman pelayanan di dalam penggembalaan Bapak Ibu yang begitu mengesankan bersama dengan Tuhan. Boleh di-sharingkan nih Pak? Kalau kesaksian yang ibaratnya perjuangan yang kami lakukan sampai saat ini adalah ya bersama jemaat yang kami layan sekarang. Puji Tuhan, kami pernah diadili di kecamatan ya Bu, karena mau membangun gereja tidak dikasih izin. Tapi puji Tuhan kami diadili waktu itu di kecamatan dari lurah mental, tidak bisa bangun gereja, tidak diizinkan.
karena alasan sudah ada gereja tetangga gitu. Maaf, organisasi lain terlalu dekat gitu. Tapi puji Tuhan kami berjuang dengan jemaat, kami puasa bareng-bareng ya, Pi. Puasa terus puasa bareng jemaat kompak. Tuhan menangkan kami di pengadilan tingkat kecamatan, Pak. Dan kami menang hari itu. Dan sampai saat ini kami membangun, sudah berdiri sekalipun belum selesai, Pak. Itu kemenangan yang membuat kami sampai hari ini kuat adalah bahwa Tuhan itu membuat kami menang di tengah-tengah orang yang menekan. Maaf, ada ustadz-ustadz yang menjadi saksi dari banyak hal aspek yang orang-orang hebat, Pak, yang maksudnya yang orang-orang bertitel. Tapi hari itu kami menang, Pak. Karena itulah yang buat kami sampai hari ini kuat. Benar-benar kuat. Pembelaan Tuhan, kemenangan itu sampai hari ini. Ketika kami lemah, ingat lagi kemenangan waktu itu yang Tuhan menangkan kami waktu mau izin bangun gereja itu. Dan kami menang hari itu di luar pikiran kami. Kami berangkat dari rumah, doa sama jemaat, kami berangkat ke kecamatan. Kami tidak pernah berpikir kalau itu akan terjadi. Tapi kemenangan Tuhan izinkan terjadi sampai hari ini. Pembangunan boleh berjalan, sekalipun masih kami dalam tahap pergumulan. Itu, begitu kesaksian kami. Puji Tuhan. Tuhan kita luar biasa ya. Nah, sebagian besar tuh hamba Tuhan yang berstatuskan gembala, pada umumnya mereka hidup dari pelayanan nih, Pak, Ibu. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini, mengakibatkan banyak hamba Tuhan tidak mampu mencukupi kebutuhan mereka dan juga untuk kebutuhan pelayanan mereka. Nah, bagaimana Bapak Ibu mencukupi kebutuhan rumah tangga atau pelayanan Bapak Ibu selama pandemi ini? Ya, gini, saya kan berusaha kemarin itu kalau saya menjual bunga salah satunya. Jadi saya rawat bunga, nanti awalnya saya beli dari mobil bunga beberapa, terus saya tanam, terus saya olah lagi, saya bibit-bibit. Puji Tuhan tuh berhasil, jadi ada sedikit-dikit, tapi pada bulan-bulan akhir ini mungkin karena bunga sudah marak, jadi agak sepi. Dan saya juga berusaha untuk jual pupuk tanah gitu sedikit-sedikit. 10.000 sekarung yang 5 kiloan. Siapa yang mau, saya olah, saya belajar, saya olah pupuk-pupuk kandang itu. Jadi saya jual sedikit-sedikit, ada orang yang datang ke sini atau diantar juga. Ya dari situ kami nyari duitnya seperti itulah. Untuk kreativitasnya, untuk mencari tambahan di pelayanan. Begitu. Tuhan pasti menyediakannya ya Pak, Ibu. Nah Pak, kira-kira apa yang menjadi harapan ke depan dalam pelayanan Bapak dan Ibu? Ya, harapan kami ya, baik pun suami istri, baik pun jemaat, yang harapan pergumulan yang paling terberat, pembangunan bisa terselesaikan. Itu aja yang memang sampai sekarang yang dalam pergumulan berat, kalau bisa memang ya Tuhan sudah pernah tolong dari awal sampai dengan sesulit itu, ada begitu banyak tantangan sampai saat ini, pergumulan berat ya, sampai saat ini keinginan yang belum tercapai hanya untuk menyelesaikan pembangunan itu aja. Demikian. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Pendeta yang sudah menyediakan waktunya untuk berbagi cerita dengan kita mengenai pelayanan Bapak dan Ibu. Kiranya Tuhan Yesus semakin memberkati dan menyertai pelayanan Bapak dan Ibu Pendeta. Rekan-rekan terkasih, puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan banyak kesaksian dari Bapak dan Ibu Pendeta. Nah, bagi rekan-rekan sekiranya rindu membantu pelayanan dari beliau, rekan-rekan bisa mengirimkan persembahan kasih saudara ke rekening bank yang tertera di bawah ini. Setiap pemberian daripada saudara semua sangat berarti bagi hamba-hamba Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan melimpahi dengan berkat berkelimpahan
bagi setiap kita yang memberi dengan sukacita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom rekan-rekan terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kembali lagi dengan saya Lydia Esther dalam program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Puji nama Tuhan, dalam statement topik kita akan berbincang-bincang dengan anak muda yang luar biasa, anak muda yang masih muda tentunya, yang melayani Tuhan, dan bersama narasumber kita yang luar biasa, dan tak kalah juga diberkati, dan kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan pada saat ini saya mau memperkenalkan anak muda Daniel, Yohanes, dan Novendi. Halo Daniel, Yohanes, shalom. Halo juga, shalom. Shalom. Shalom Novendi. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam program Living for Christ Indonesia. Kita akan berbincang-bincang ya. Kita akan berbincang-bincang santai tapi berisi tentunya. Nah, Daniel dan Novendi boleh nih memperkenalkan dirinya dan menceritakan kesibukannya sehari-hari. Mulai dari Daniel. Silakan Daniel. Oke, shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Daniel. Nama lengkapnya Daniel Yohanes Koyanso. Kalau tanya kesibukan, Senin sampai Jumat itu saya sekarang bantu di kampus, yaitu di STT Pelita Bangsa. Kalau pelayanan di Gereja Sungai Yordan yang bertempat di Jakarta Pusat. Seperti itu. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Biasa, puji Tuhan. Terima kasih Daniel. Novendi, silakan. Shalom semuanya. Nama lengkap saya Novendi Bawa Minewi. Kesibukan saya sehari-hari, saya sebagai mahasiswa, masih berstatus mahasiswa. Puji Tuhan. Terima kasih Novendi. Kita sudah berkenalan. Dan pada saat ini kita ditemani atau didampingi dengan narasumber kita yang luar biasa, yang dipakai oleh Tuhan, yang melayani Tuhan. Dan saya perkenalkan Pastor Halim Wiryadinata. Shalom Pak. Tuhan selalu menyertai kesehatan dan segala sesuatunya. Amin, haleluya. Puji Tuhan, Pastor Halim Wiryadinata ini dari gereja atau GKI Surya Utama, dan beliau sebagai kepala di salah satu STT di Jakarta tentunya luar biasa. Tuhan Yesus memberkati ya Pak. Amin. Ini orang-orang hebat yang mau melayani Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Puji Tuhan, pada segmen kali ini, dalam topik kita kali ini, kita akan membahas tentang pamer kebaikan. Wow, apakah kita harus berbuat baik? Apakah kita harus menyatakan kebaikan kita? Kalau kita lihat di dalam ayat firman Tuhan, ada banyak tentang berbuat baik. Kehidupan orang percaya identik dengan kasih. Dan tentunya kasih itu bagaimana kita berbuat baik. Dalam firman Tuhan banyak yang mengatakan bahwa janganlah jemu-jemu berbuat baik. Atau adalah hendaklah kebaikanmu diketahui oleh semua orang. Berbuat baik banyak. Di dalam Alkitab menyatakan bahwa kita harus berbuat baik. Dan yang menjadi pertanyaan kali ini, apakah pamer kebaikan itu boleh? Apakah perbuatan yang kita lakukan itu termasuk dari pamer kebaikan? Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang topik ini, topik yang luar biasa serunya, tentang pamer kebaikan. Dan saya berikan kesempatan kepada Daniel dan Novendi akan bertanya-tanya kepada Pastor Halim. Nah, silakan ya Daniel dan Novendi untuk berganti-gantian menanyakan pertanyaan kepada Pastor Halim. Silakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Lydia yang sudah berikan kesempatan. Ya, terkait dengan pamer kebaikan nih, saya pengen nanya ke Pak Halim, ke semua mungkin yang mendengar juga, khususnya kepada narasumber kita ya. Alkitab kan seperti tadi kata Ibu Lydia kan, ayat Alkitab banyak banget yang ceritakan tentang pamer kebaikan dan lain sebagainya. Boleh nggak sih? Gitu. Nah, mungkin saya akan mulai dengan pertanyaan itu sih. Kira-kira boleh nggak sih Pak kalau kita itu pamer kebaikan gitu? Apalagi orang Kristen, ntar katanya nanti dibilang,
kan kalau kita memberi dengan tangan kanan, nggak boleh ketahui tangan kiri. Nah, kira-kira gimana itu, Pak? Thank you, Pak. Thank you. Baik. Memang zaman sekarang adalah zaman yang disebut namanya Internet of Things. Internet of Things inilah yang membentuk sekumpulan daripada kehidupan pada zaman sekarang itu, bahwa dengan adanya sosial media, dengan adanya segala aplikasi apapun juga, kita itu kadang suka menggunakan sosial media untuk mengatakan, ini loh, saya sedang di sini. Saya sedang melakukan segala sesuatu. Apakah itu salah? Saya katakan tidak ada salahnya untuk hal tersebut. Tetapi kita harus memahami zaman Internet of Things ini itulah membentuk sebuah sekumpulan dan membentuk sebuah idea itu terhadap bagaimana orang lebih mudah sekali mempromosikan dirinya. Dan ini merupakan salah satu cikal bakal dari kenapa manusia itu lebih suka tuh dipuji. Nah, dengan hal tersebutlah mereka memuji dirinya sendiri gitu. Dengan menunjukkan segala sesuatu apa yang telah dilakukannya semua hal tersebut. Nah, oleh sebab itu, kalau dengan adanya Internet of Things ini begitu masif sekali, maka manusia itu cenderung menunjukkan kemampuan dirinya, apa yang telah dilakukannya. Nah, itu yang selalu dilakukan oleh manusia. Dan dilakukan oleh para pemuda-pemuda yang sering. Anak SD sekarang aja pun sudah melakukan hal tersebut. Bahkan anak SMP, SMA, bahkan kuliah, dan sampai bahkan orang tua pun juga selalu melakukan yang namanya konteksnya, yaitu adalah show off, memamerkan apa yang telah dilakukan, apa yang diminta, itu hal tersebut. Bahkan kita pun juga melihat ada suatu permintaan harus lewat doa, harusnya sebenarnya dia hubungan antara dia dengan Tuhan, tetapi dia pamerkan ke dalam Facebook-nya, ke dalam Instagram-nya, dan orang mengatakan amin, 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 doakan kami, doakan. Nah, itu adalah permainan yang selalu dilakukan. Boleh apa tidak? Tentu juga boleh. Nggak ada masalah untuk hal tersebut. Tetapi nanti kita akan melihat daripada yang terdalam, yaitu adalah ketika kita bicara tentang Alkitab. Dan saya sangat suka sekali ketika Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang ke-30, dia berkata begini, jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Ini yang luar biasa. Kenapa Rasul Paulus berkata, jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Kelemahan yang luar biasa. Nah, itu yang dilakukan oleh Alkitab. Bukan menunjukkan yang namanya kebaikan, tapi menunjukkan kelemahan. Begitu. Saudaraku Daniel. Oke, terima kasih Pak. Berarti kalau dari yang Paulus bilang dia memamerkan kelemahan, yang menjadi pertanyaan aku sih, maksudnya, dan yang pasti yang dengar semua ini akan bingung nih, maksudnya, loh kok kelemahan ini dipamerkan sih? Kenapa Paulus mesti pamerin kelemahan, Pak? Boleh bantu jawab kami nggak, Pak? Boleh. Thank you, Pak. Kenapa Rasul Paulus menulis ayat yang ke-30 dalam 2 Korintus pasal yang ke-11? Kalau kita melihat Rasul Paulus itu 2/3 daripada dunia perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus. Dan 2/3 perjanjian baru, ketika Rasul Paulus menulis, dia menulis di 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 30, jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Karena di situ, ketika kelemahannya ditunjukkan, itulah yang perbuatan baiknya. Kenapa? Kita bisa lihat, ketika Rasul Paulus menulis sebelumnya itu, kita bisa membaca di dalam 2 Korintus 11 ayat 23, dia katakan, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi, katanya. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi.
Setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali aku mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang yang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Itu yang ditunjukkannya. Kenapa hal tersebut? Itulah yang disebut lakukannya perbuatan baik. Perbuatan baik bukan yang tadi Daniel katakan, itu istilahnya ketika tangan kanan kita memberi, harusnya tangan kiri nggak perlu tahu. Nah, itulah yang dikatakan. Dan yang dilakukan oleh Rasul Paulus bahwa inilah setiap kelemahan-kelemahan apapun itu ditunjukkan karena kita menunjukkan apa? Ini loh yang namanya kebaikan. Jadi oleh sebab itu ketika Rasul Paulus berkata, aku harus bermegah dalam kelemahanku, itu semua yang didapatkan oleh Rasul Paulus itulah yang ditunjukkan. Padahal bagi dunia itu adalah suatu kebodohan. Tetapi bagi Rasul Paulus itulah yang menunjukkan kuasa Tuhan. Kalau mau menunjukkan kebaikan, pamerkan kebaikan adalah memamerkan kuasa Tuhan. Itu konteksnya. Daniel. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak, terima kasih. Saya bisa mengerti dari jawaban Bapak, yang dimaksud kelemahan itu apa sih? Ternyata masih ada hubungan dengan kebaikan ya. Tapi ketika kita sudah mengenal Tuhan ya, benar nggak sih Pak? Ya. Thank you Pak, thank you. Selanjutnya mungkin Nove pengen bertanya ke Pak Halim. Saya mau nanya tentang tadi Pak Halim sudah menjelaskan tentang bagaimana boleh nggak kita memamerkan kebaikan. Nah, Pak Halim, bagaimana nih keuntungan dalam memamerkan kelemahan yang ada di dalam diri kita, Pak? Keuntungan dalam memamerkan kelemahan seperti itu. Baik, terima kasih, Saudara Novendi. Kita ketika memamerkan suatu yang namanya kelemahan dalam kita, ini yang sering orang jarang lakukan. Kalau dalam kacamata duniawi, atau yang disebut namanya sekularisme, orang menunjukkan apa yang mereka telah perbuat. Menunjukkan kehebatan mereka, menunjukkan kekuatan mereka, sehingga mereka mendapatkan pujian. Tetapi kalau kita belajar daripada Kristus, dan melalui daripada Rasul Paulus, kenapa Rasul Paulus itu, apa gunanya menunjukkan kelemahan? Sebenarnya setiap kelemahan-kelemahan yang kita tunjukkan kepada orang lain, yaitu adalah kita menunjukkan bahwa ini loh, ada campur tangan Tuhan di dalam setiap kelemahan. Sekarang jika kita baca, ketika Rasul Paulus didera maut, didera di dalam penjara, didera luar biasa, kerap kali dalam bahaya maut, apakah dia pernah cacat? Tidak. Ketika Rasul Paulus dikatakan 5 kali aku disesa orang Yahudi, apakah dia cacat? Enggak. Dia dipukul, apakah dia patah tulang? Tidak. Ketika dia berada dalam perjalanan, dalam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya orang-orang Yahudi, orang yang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, apakah Rasul Paulus mati karena itu? Enggak. Kita bisa melihat. Inilah yang namanya ketika kita menunjukkan kelemahan kita, kita itu artinya memamerkan Tuhan kita. Karena Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9, dia berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Artinya apa? Kristus yang menaungi Rasul Paulus, dia nggak pernah sampai gagal dalam kehidupannya. Atau ibaratnya patah tulang digebukin orang, ibaratnya hampir mati, atau ibaratnya sudah mati, atau di dalam kebanjiran dia harus tenggelam. Enggak. Di dalam kehidupannya, dalam kelemahannya, menunjukkan, memamerkan kelemahannya, itu adalah dia memamerkan kebaikan Tuhan.
Itu dia yang kita harus miliki. Gunanya itu. Keuntungannya begitu. Demikian. Novendi. Baik Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih. Artinya dalam kelemahan kuasa Allah akan dinyatakan di sana ya, melalui kelemahan kita menunjukkan kebaikan Tuhan. Sekali. Baik Pak, Benar. selanjutnya Pak, dalam memamerkan kebaikan, apakah ada sebuah etika? Tentu, kalau dalam hal tersebut harus. Kita memamerkan kebaikan kita, itu harus ada suatu konteks yang namanya etika. Disinilah yang namanya ketika Internet of Things itu berkembang lebih cepat sekali, tetapi tidak diseimbangi dengan yang suatu etika. Maka kenapa bangsa kita harus punya undang-undang ITE? Nah, itu yang menyebabkan, karena etikanya yang tidak dikerjakan. Etikanya yang tidak diajarkan. Dan inilah yang merupakan kita harus belajar dalam sebagai orang Kristen. Harus belajar suatu konsep etika. Yaitu adalah bagaimana hidup kita ini harus ketika kita ingin menunjukkan, memamerkan kebaikan, itu bukan artinya, saya nih, kita masuk selfie, kemudian kita masuk ke sosial media. Tetapi kalau kita bicara tentang kelemahan kita, tapi kita menunjukkan kuasa Tuhan, maka disitulah etika yang kita akan tunjukkan adalah kita bukan menunjukkan mengagung-agungkan diri kita, tetapi kita mengagungkan bahwa Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Nah, jadi oleh sebab itu, etika yang harus dilakukan oleh kita dalam memamerkan kebaikan-kebaikan tersebut adalah baliklah kepada Kristus. Pulanglah kepada Kristus. Belajar daripada Kristus. Belajar dari Rasul Paulus. Bahwa ketika kita lemah, kita menunjukkan kelemahan kita, disitulah kuasa Tuhan bercampur. Dan kita menunjukkan bahwa kata Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Itu dia yang kita harus belajar. Begitu, Novendi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Kak Daniel? Oke. Iya, menarik ya, maksudnya yang dibahas soal ada sesuatu yang menarik ketika membahas ini, yaitu antara kebaikan dan tadi dibilang kelemahan ya. Ya kan, tadi kan saya enaknya panggil apa nih, Kak atau Ibu Lydia nih, gitu kan. Tadi Ibu Lydia, host kita udah bilang kan, bahwa bagaimana sih tentang pamer kebaikan. Tapi dari hal yang tadi jelasin, jadi kayak nangkep gitu. Mungkin aja sih ya, apa mungkin ya, definisi berbuat baiknya orang percaya dan definisi berbuat baiknya orang tidak percaya itu mungkin berbeda kali Pak ya. Mungkin ya, antara orang percaya dan orang tidak percaya mungkin berbeda kali ya. Itu yang pertama aku pikirin. Yang kedua, belajar dari sikap Paulus itu. Kan dulu Paulus kayak orang yang luar biasa banget ya secara ini ya. Tapi dia bilang bahwa ternyata itu semua adalah kebodohan gitu. Dan yang dipamerin sekarang adalah kelemahan. Tapi bagi orang percaya itu kan sebuah kebaikan. Benar nggak sih? Gitu. Bisa nggak Pak kalau kayak gini? Kalau saya bilang bahwa saya dulu sebelum percaya Tuhan adalah orang yang menganggap semuanya apa yang saya lakukan buat saya itu sesuatu yang baik menurut saya. Tapi ternyata ketika saya sudah percaya Tuhan dan kemudian setelah saya percaya Tuhan ini, saya melakukan kebaikan yang bertolak belakang dengan apa yang saya lakukan di masa dahulu, tapi itu menjadi sebuah kelemahan bagi orang yang tidak percaya. Bagaimana itu Pak? Kira-kira bisa itu Kak? Kurang lebih seperti itu nggak Pak? Atau berbeda Pak? Oke, baik Daniel. Memang konteks dari apa yang kamu rasakan memang itu yang terjadi pada setiap orang yang berpikir bahwa dulu sebelum saya, apakah ada yang namanya cara pandang dari orang yang tidak percaya dengan orang yang percaya. Saya katakan memang betul untuk hal tersebut. Kalau orang yang belum percaya, tentunya mereka itu berpikir dari sisi yang tadi saya katakan di awal,
bahwa karena Internet of Things itu semakin merajalela di dalam kehidupan kita, bahkan kita itu selalu disuguhkan di dalam segala sesuatunya. Sekarang internet, segala sesuatu bisa terjawab dari internet. Nah, jadi semua orang itu diminta untuk kembali ke internet. Nah, ini yang menjadi persoalan. Ketika komunitas dibangun atas dasar Internet of Things, ini yang menyebabkan semua orang berpikir kebaikan itu menjadi sulit sekali. Definisi kebaikan itu apa itu? Jadi istilahnya, apakah saya ibaratnya memberi kepada seseorang? Contoh, ketika saya memberi kepada seseorang, hari ini saya punya 10 nasi bungkus, saya berikan kepada seseorang, kemudian saya melakukan selfie, itu kebaikan. Itu dalam kacamata mereka. Tetapi dalam kacamata Kristen, ketika kita melakukan tersebut, itu adalah kasih. Itulah yang diajarkan. Gitu kan? Dalam kekurangan kita harus memberi. Nah, itu dia. Adalah kasih. Nah, jadi oleh sebab itu definisinya itu yang akan menjadi persoalan ketika kita bicara tentang pamer kebaikan. Oleh sebab itu, kalau saya sebagai seorang yang disebut namanya saya cinta Yesus, cinta Kristus, maka saya melihat dari kacamata apa yang saya tunjukkan adalah suatu kelemahan saya, tetapi di dalam kelemahan saya tunjukkan inilah kuasa Tuhan. Ini yang kita harus punya. Kalau kita ibaratnya sama seperti mereka, artinya buat apa gitu loh? Kalau saya berikan sebuah ilustrasi, yaitu adalah air dengan minyak, sama-sama liquid. Sama-sama zat cair. Tetapi ketika berada di dalam ketika dicampur, tentunya air berada di bawah. Tetapi yang harus di atas adalah minyak, karena massa jenisnya berbeda. Oleh sebab itu, kalau kita mau menjadi orang yang mau dilihat sama orang, itu adalah tunjukkan kasihnya. Nah, pamer kebaikan adalah tunjukkan kelemahanmu, karena di situ kuasa Kristus, karena bukan orang yang akan memuji saudara, tapi Tuhan yang harus memuji. Nah, itu terdapat di dalam Alkitab. Lebih baik dipuji Tuhan daripada dipuji oleh manusia. Itu dia, Daniel, konteksnya. Oke, Pak. Thank you, Pak. Terkait dengan itu, Pak, aku pengen tanya lagi nih. Terus bagaimana nih, Pak, kita sebagai orang di masa kini nih, anak muda atau siapapun itu, bagaimana kita memamerkan kelemahan kita, Pak? Kan Bapak tadi bilang kan soal kelemahan. Bagaimana cara kita memamerkan kelemahan kita di masa yang sekarang ini, Pak? Baik. Thank you, Pak. Baik. Nah, yang selalu saya ingin ungkapkan kepada teman-teman, terutama adalah orang-orang muda, itu adalah menabur. Kita harus menabur. Dan saya katakan menabur. Dua kali saya katakan menabur dan menabur. Karena kita itu harus menabur. Menabur itu kita nggak tahu kapan itu harus ada di tuai. Firman Tuhan juga berkata di dalam Mazmur ya, teman-teman, Mazmur 126 ayat 5-6 itu dikatakan ketika Daud mengatakan orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Menabur itu perlu waktu untuk menuai. Jadi apa yang harus dilakukan oleh kita, bagaimana cara kita memamerkan kebaikan kita, kelemahan kita, ya kita tabur apa yang kita punya. Kita nggak tahu kapan sampai ini bisa menuai, kita nggak tahu. Tetapi firman Tuhan selalu berkata, orang-orang yang menabur dengan air mata akan pulang dengan bersorak-sorai. Ini luar biasa. Ini sangat luar biasa. Jadi oleh sebab itu ketika si Rasul Paulus menabur dalam kelemahan-kelemahannya, apa yang dia dapat? Pulang dengan sorak-sorai. Apa yang dia dapat? Jumlah orang-orang yang akan diselamatkan. Dan ini yang kita harus garis bawahi, teman-teman. Orang muda, kita harus garis bawahi. Kenapa kita harus garis bawahi? Karena
Bukan dengan mudah kita mengatakan ketika kita menabur, kita lama, kita menunggu sesuatu, kemudian kita chat di Facebook. Jawaban doa, tolong Tuhan, jawablah doa saya. Bukan begitu. Bukan taruh di Facebook, bukan taruh di Instagram. Tetapi kita diminta untuk berlutut. Harus menangis, katanya, dengan cucuran air mata. Kamu menabur, tapi satu saat nanti ketika tepat pada waktunya, kamu akan bersorak-sorai dengan apa yang kamu tabur. Kelemahan-kelemahan itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Itu sama dikatakan orang yang berjalan maju dengan menangis. Dia bilang nggak mundur loh, berjalan maju. Orang-orang kita, orang-orang Kristen dan anak-anak Kristen dan anak-anak Tuhan, ketika berjalan maju dengan menangis, nggak berkata harus mundur, nggak, berjalan maju terus maju. Walaupun saudara menangis, sambil menabur benih, pasti pulang dengan bersorak-sorai, sambil membawa berkas-berkasnya. Itu janji Tuhan yang luar biasa. Dan selalu saya katakan, saya aminkan dalam hidup saya. Karena setiap kehidupan nggak selalu ada masalah. Setiap segala kehidupan selalu punya masalah. Tetapi yang saya katakan, setiap masalah kalau saya punya kelemahan saya dan saya harus menangis, itu kelemahan saya menangis di hadapan Tuhan, itu bukan ibaratnya saya cengeng. Tidak. Karena saya tahu, saya pegang janji Tuhan. Ketika saya menangis di hadapan Tuhan, saya pulang bersorak-sorai dan membawa berkas-berkasnya. Itu yang saya lakukan. Jadi artinya dengan kita lakukan, yaitu adalah menabur, itu kita menunjukkan kuasa Tuhan. Dengan menabur, kita menunjukkan bahwa Kristen itu ada loh. Kita menunjukkan, ini loh karya Tuhan loh. Ketika saya lemah, saya dikuatkan oleh Tuhan. Tunjukkan kebaikan. Nah, memamerkan kebaikan, itu adalah menunjukkan bahwa ini loh saya yang lemah dipakai Tuhan. Begitu, Daniel. Baik, Pak. Thank you, Pak. Berarti memamerkan kebaikan atau memamerkan kelemahan itu lebih dari sekedar kita posting di ini berarti, Pak, ya. Tapi bagaimana kita belajar untuk tabah, untuk tekun. Kan menabur itu butuh waktu ya. Betul. Habis ditabur kan bukan dibiarin kan. Benar. Kayak gitu kan. Betul, harus dirawat sampai dia bertumbuh dan menghasilkan buah. Kayak gitu. Thank you, Pak. Tadi sih pengen nanya soal bagaimana kita memamerkan tentang kebaikan dari sisi etika Kristen sih, Pak. Tapi tadi kayaknya Nove sudah menanyakan ya, tadi di awal, tidak masalah juga. Memang kan penting banget untuk menanyakan itu kan, kayak gitu. Betul. Pak Halim, saya juga pengen nanya nih. Tadi kan kita udah bahas tentang memamerkan kelemahan kita, seperti itu kan. Menurut Bapak nih, kan kalau bicara soal di Alkitab doang, berarti kita bahas teori. Kayaknya kalau kita bahas soal menabur di dalam gereja, kayaknya gampang banget gitu. Kalau menurut Bapak, kira-kira kalau menabur kebaikan sesuai dengan apa yang firman Tuhan bilang, tapi di luar gereja, gimana tuh, Pak? Ada nggak contohnya, Pak? Contohnya yang di luar pelayanan gereja, Pak, ya? Kayak gitu, Pak. Thank you, Pak. Terima kasih. Sebenarnya apa yang kita lakukan sebagai orang Kristen itu bukan hanya ada di dalam, tetapi juga harus ada di luar. Yaitu adalah ketika kita mengatakan bahwa kita ada karena kita hidup itu bukan hanya di dalam gereja, tetapi kita juga harus di luar gereja. Jadi oleh sebab itu, karena kenapa Yesus mengatakan kamu harus menjadi garam dan terang dunia? Yaitu adalah kita harus berada di luar. Bukan hanya di dalam. Kalau hanya di dalam, istilah bagi saya adalah jago kandang. Jago kandang. Dan apa yang kita tabur di dalam gereja, itu cuma that's all. Orang cuma bisa melihat itu toh aja. Apa yang dilakukan oleh si A, sudah benar. Gitu. Tetapi, yang kita harus lakukan adalah bagaimana kita menabur di luar. Ketika kita menabur di luar, itulah yang sulit. Makanya dikatakan oleh Daud, katakan, ketika kamu menabur, di dalam menabur dan mencucurkan air mata, itu sulit. Ketika Rasul Paulus melakukan perjalanan, ketika dia disesat oleh orang Yahudi, sebanyak 5 kali dalam hidupnya, dia pun juga pasti saya rasa menangis, sedih. Bahkan dia itu orang Yahudi. Kenapa dilakukan
Kenapa dia harus dicercah oleh orang Yahudi? Saya rasa itu begitu juga. Nah, contoh apa sih yang sebenarnya yang harus kita lakukan di luar daripada gereja? Nah, kita bisa melakukan segala sesuatu. Contoh, di masa pandemi COVID-19. Teman-teman yang muda, yang tua, yang semua aja bisa ikut lakukan adalah, yuk kita bangun. Kita bangun apa? Bangun sebuah komunitas yang mampu, yang bisa memberikan. Contoh, kita datang atau bukan datang dengan ini. Kita bisa menggunakan yang namanya Zoom meeting, atau kita bisa menggunakan Google Meet. Kita bisa ibaratnya mengunjungi secara virtual. Doakan mereka. Terus kemudian beritahukanlah kepada dia, ataupun juga kita bisa membangun sebuah komunitas di tempat ruangan yang terkecil, yaitu di RT, yaitu adalah kita bangun dengan cara ada yang sakit, ada yang terkena COVID-19, kita bangun yang namanya saling bergantian, siapa yang akan memberi makan pagi, makan siang, makan sore, dan seperti apa yang saya lakukan. Kebetulan saya adalah ketua RT. Ketua RT di lingkungan saya, kemudian adalah pada awal dari COVID-19, pada bulan April, itu bulan Maret tahun 2020, ketika pemerintah mengatakan darurat COVID, pada bulan April, salah satu warga saya itu terkena. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah, saya mengumpulkan orang-orang di RT saya, lewat menggunakan WhatsApp group, saya mengatakan, siapa kalau bukan tetangga yang akan mendukung orang tersebut? Saya katakan begitu. Artinya saya membangun yang namanya konsep berpikir saling tolong-menolong. Saya mulai dulu. Hari pertama saya yang akan memberikan dia makan. Terus kemudian diikuti oleh beberapa orang lagi, beberapa tetangga. Jadi semakin saya lakukan begitu, mereka semakin membuat. Artinya apa? Kita membangun yang namanya menabur. Menabur dengan cara apa? Kita memberi makan yang kena COVID-19. Jadi pada saat itu saya harus memasak, kemudian saya taruh di depan rumah dia, saya panggil, itu makanan untuk pagi, saya taruh lagi untuk siang, itu makanan untuk siang, malam, saya kasih lagi, ini untuk malam. Itu yang saya lakukan. Jadi artinya, kita bisa lakukan segala sesuatu yang paling simple, yang paling sederhana, yaitu adalah menabur. Kita nggak tahu, orang itu bukan orang Kristen, saya katakan. Itu bukan Kristen. Tapi saya menabur dengan kasih. Dan saya yakin, suatu saat nanti apa yang saya tabur, saya akan lihat. Pasti dia akan melihat bahwa orang Kristen menabur dengan kasih. Orang Kristen akan menabur segala sesuatunya dengan apa yang dia punya. Nah, itu ya salah satu contoh yang saya lakukan di dalam menabur di luar gereja. Begitu, Daniel. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, buat contohnya. Thank you banget, Pak. Terberkati, Pak. Kalau dari aku sih cukup segini pertanyaannya, Pak. Mungkin dari Nove atau mungkin ke Ibu Lydia, saya persilakan dari host. Ya, mungkin ini yang terakhir, Pak Alim. Saya mau bertanya. Nah, kita ini kan anak muda, dalam memamerkan kebaikannya, mungkin itu lebih mudah bagi kita, karena itu apa istilahnya dalam hal kebaikan begitu kan. Nah, dalam memamerkan kelemahan ini kan kadang kan merasa malu, merasa nggak enak dan lain-lain sebagainya. Bagaimana dengan itu, Pak? Memamerkan kelemahan. Sedangkan Bapak menjelaskan tadi bahwa memamerkan kelemahan ini adalah menunjukkan kebaikan Tuhan. Nah, bagaimana dengan itu, Pak? Betul. Oke. Memang betul untuk hal tersebut kadang karena dunia yang sekarang kita hidupi adalah dunia yang merasa ibaratnya kalau kamu nggak memamerkan pasti kamu kekurangan, gitu. Itu sering terjadi. Dan bahkan selalu kita dilihat bahwa kalau kamu nggak punya sesuatu, itu kamu ibaratnya adalah a second class person. Tetapi kalau saya katakan bahwa di dalam hal tersebut, di situ, memamerkan sesuatu itu bukanlah sesuatu yang harus wah, gitu. Bukan selalu harus wah. Anak ranking 1, dimasukin ke Facebook. Anak dapat IP 4 dimasukin ke dalam Facebook. Anak yang dapat juara 1 Olimpiade masukin ke Instagram. Nah, itu semua apakah itu boleh? Boleh. Nggak ada masalah.
Dan orang selalu mengatakan, teman-temannya dan kolega selalu mengatakan, wah hebat, puji Tuhan, dan segala sesuatu. Apakah pertanyaan saya pun juga harus dilihat dan dipikirkan adalah, apakah dengan cara begitu, dengan cara kita melakukan hal tersebut, walaupun ibaratnya sesuatu yang malu, yang suatu kelemahan kita tunjukkan kepada orang lain, gitu, adalah sebenarnya itulah yang saya katakan. Ketika Rasul Paulus menunjukkan dia pernah dipukul, ketika disesat orang Yahudi, ketika dia hampir tenggelam, ketika dia berada di dalam bahaya, di dalam cengkraman penyamun, tetapi apa yang dia lakukan? Dia tunjukkan semuanya. Dia nggak rasa malu. Karena dia katakan apa? Disinilah kuasa Tuhan akan terlihat. Kalau kita katakan kita adalah orang Kristen, tunjukkan hal tersebut. Ketika kita menunjukkan segala sesuatu kelemahan kita, disitulah bukan kita yang ditinggikan, tapi Tuhan yang meninggikan kita. Nah, itu yang Bapak Ibu, teman-teman, dan juga anak-anak muda harus kita pahami. Saya katakan, saya bukan mengatakan nggak boleh, bukan nggak boleh, karena itu adalah hak asasi manusia, silahkan. Tetapi yang saya ingin ajarkan, yang ingin saya sharekan, yaitu adalah bagaimana Alkitab berkata tentang memamerkan kebaikan. Dari sisi Rasul Paulus, tunjukkan kelemahannya. Karena dengan itulah kita lakukan. Dengan menabur segala sesuatu dalam kelemahan kamu, dengan cucuran air mata kamu akan menemukan mata air kehidupan. Karena saya sudah baca di dalam Wahyu. Di dalam Wahyu berkata bahwa ketika anak domba berada di tengah-tengah, anak domba itu akan mengusap air mata manusia, air mata anak-anaknya, dan mengubahnya menjadi mata air kehidupan. Dan saya katakan, air mata berubah jadi mata air kehidupan. Bukankah itu indah? Jadi kelemahan kita tunjukkan kepada orang, di sanalah kuasa Tuhan ditinggikan, dan kita akan ditinggikan oleh karena Tuhan. Itu dia, Novendi. Amin, amin. Terima kasih Pak Halim. Itu aja Ibu Lydia, cukup. Baik, terima kasih Pastor Halim. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk rekan-rekan Living for Christ Indonesia. Silakan Pastor Halim. Baik, teman-teman yang ada di Living for Christ Indonesia, yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tunjukkan, bahwa di dalam Alkitab jelas sekali bahwa ketika kita diminta untuk menunjukkan apa yang dilakukan dalam hidup kita dan telah dilakukan oleh hidup kita, bukanlah apa yang sudah kita kerjakan, tetapi apa yang sedang kita gumulkan. Jadi yang kita gumulkan itulah yang kita berikan kepada orang lain. Disitulah kelemahan-kelemahan kita, tetapi di dalam kelemahan tersebut, kuasa Tuhan menunjukkan. Dan kuasa Tuhan ditunjukkan oleh setiap kelemahan-kelemahan tersebut. Nah, pada saat ini saya ingin katakan bahwa kita nggak perlu menunjukkan siapa kita, tetapi biarlah Tuhan yang menunjukkan siapa itu kita. Itu yang berharga di mata Tuhan. Begitu, Ibu Lydia. Amin. Jadi Pak, menurut Alkitabiah, kebaikan yang bagaimana yang bisa dipamerkan? Dalam arti menunjukkan kebaikan untuk kepada setiap orang, bagaimana yang sesuai dengan Alkitabiah. Silakan Pak. Kalau saya melihat dari kacamata Alkitab, yaitu adalah kebaikan yang harus dilakukan, yaitu adalah menabur. Menabur apa? Bisa apa saja yang Bapak Ibu lakukan atau teman-teman anak muda yang bisa lakukan. Tabur. Dan menabur. Walaupun menabur itu susah dengan cucuran air mata, tetapi saya katakan kamu akan pulang dengan bersorak-sorai. Tapi katanya when-nya itu adalah question mark, tapi saya katakan saatnya nanti ketika Tuhan sudah menyatakan ini loh apa yang kamu tabur, kamu akan ditinggikan oleh Tuhan. Bukan orang lain yang meninggikan. Kalau orang lain meninggikan hanya sementara waktu. Tetapi kalau Tuhan meninggikan sampai selama-lamanya. Begitu Bu Lydia. Amin. Puji Tuhan,
Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi 4 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bukan berarti ia mengajarkan atau menyarankan kita untuk pamer kebaikan, namun memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu agar semakin banyak orang melihat kebaikan Kristus melalui kebaikan kita para pengikut Kristus. Jadi perbuatan baik orang percaya adalah sebuah ucapan syukur, sebuah ungkapan syukur. Perbuatan baik adalah gaya hidup orang percaya kepada Yesus Kristus. Mari terus berbuat baik supaya nama Kristus dipermuliakan melalui perbuatan kita. Amin. Puji Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Halim yang sudah memberikan wejangan yang begitu luar biasa, bagaimana kita untuk berbuat baik, bagaimana kita bukan cuma sekedar pamer kebaikan, tapi dengan perbuatan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Pastor Halim. Sama-sama, Tuhan memberkati semuanya. Amin. Terima kasih Daniel dan Novendi. Tuhan Yesus sama-sama Ibu, Tuhan berkati Ibu. Amin. Tetap semangat, maju terus di dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih Pak Halim. Sama-sama. Puji Tuhan. Rekan-rekan terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan mengakhiri segmen topik kita kali ini dan kita akan mendengarkan apa kata firman Tuhan bersama Pastor Jimmy Lizardo. Tuhan Yesus memberkati. Shalom rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus. Menarik sekali di dalam segmen kedua kita melihat diskusi, mendengar diskusi sangat-sangat menarik, sangat-sangat menarik. Apa kata firman Tuhan tentang tema pamer kebaikan ini? Ya, mari kita buka di dalam Filipi 4 ayat 4 sampai 5. Firman Tuhan katakan begini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu saya mendengar seorang pendeta berkhotbah bahwa orang Kristen itu harus berani memamerkan kebaikan yang didasarkan pada Filipi 4 ayat 4 sampai dengan 5. Setelah mendengar khotbah tersebut, saya mencoba untuk merenungkan dan mencari tahu maknanya. Setelah melalui penggalian dan pembacaan beberapa buku, ternyata saya mendapatkan makna yang lebih dalam. Kita tidak dalam konteks menghakimi atau menyalahkan, tapi lebih kepada bagaimana kita memahami. Filipi 4 ayat 4 sampai 5 yang tadi saya bacakan buat rekan-rekan terkasih. Rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, kitab Filipi terkenal dengan tema sukacita. Ya. Hanya dalam 4 pasal setidaknya kata ini muncul sukacita itu sebanyak 16 kali. Rasul Paulus menasihati jemaat Filipi untuk bersukacita dalam segala keadaan. Nah, nasihat Rasul Paulus agar kebaikan hati jemaat Filipi diketahui semua orang, termasuk bagian dari keadaan untuk bersukacita di dalam mengasihi sesama. Ini yang perlu kita perhatikan. Kata kebaikan di dalam bahasa aslinya bukan sekadar kebaikan dalam pengertian yang biasa di dalam bahasa Indonesia. Kata aslinya eiko. Sebenarnya tidak memiliki padanan dengan kata apapun dalam bahasa-bahasa lain. Seorang penafsir mengartikan kata ini sebagai sebuah ekspresi dari karakter yang persis dengan karakter Tuhan. Kalimat Tuhan sudah dekat menegaskan arti kata ini. Sebenarnya terjemahan yang tepat adalah Tuhan dekat. Kalimat ini tidak berarti kita harus berbuat baik karena hari kiamat sudah semakin dekat. Ya, jadi tidak boleh diartikan seperti itu. Karena akan bertentangan dengan sukacita itu sendiri. Ya, rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana mungkin kita bersukacita dalam berbuat kebaikan jika motivasinya karena hari kiamat itu sudah semakin dekat? Nah, kita harus memahami Tuhan dekat itu memiliki dua pengertian yang saling melengkapi. Yang pertama adalah Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Maka tidak heran kebaikan yang dimaksud adalah kita mencerminkan karakter-karakter Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita terlihat dan diketahui oleh orang lain. Jadi kata ini sambung menyambung ya, membuat sebuah makna yang luar biasa. Tuhan dekat itu artinya yang pertama tadi Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita, maka tidak heran kebaikan yang dimaksud di dalam ayat tadi adalah mencerminkan karakter Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga kita terlihat dan diketahui oleh orang lain.
Nah, yang kemudian Tuhan dekat, pengertian keduanya adalah kalanya kebaikan yang kita lakukan tidak diterima oleh orang lain. Dalam hal ini Rasul Paulus ingin menasihati jemaat Filipi untuk tetap bersukacita dalam berbuat kebaikan. Karena Tuhan melihat dan Ia akan membela kita dan pembalasan adalah haknya. Jadi kalau hari ini engkau berbuat baik, berbuat baiklah. Mungkin ada orang yang tidak terima dengan kebaikan-kebaikan yang kau berikan. Mungkin mereka tidak suka, mungkin mereka melupakan itu semua. Tapi hari ini tetaplah engkau bersukacita dalam berbuat kebaikan. Ya. Rekan-rekan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah sukacita yang dimaksud. Yaitu ketika kita hidup dekat dengan Tuhan dan hidup kita memancarkan karakter-karakter Tuhan. Memancarkan karakter Tuhan itu jauh melampaui daripada sekadar berbuat kebaikan. Saya ulangi ya, memancarkan karakter Tuhan itu jauh melampaui dari sekadar berbuat kebaikan. Terkadang kebaikan kita lakukan agar, ya, quote and quote, orang memandang diri kita sebagai orang yang baik. Ini berarti kita sedang mengasihi diri sendiri, bukan mengasihi Tuhan. Namun ketika kita memancarkan karakter Tuhan, kita sedang memperlihatkan kepada orang lain siapa Tuhan yang kita sembah. Dan itu akan membawa orang lain datang kepada Tuhan. Perhatikan baik-baik. Memancarkan karakter Tuhan itu jauh melampaui dari sekadar berbuat kebaikan. Kenapa? Karena dalam melakukan kebaikan, terkadang ada motivasi tersembunyi. Di mana di situ kita mengasihi diri kita dan bukan mengasihi Tuhan. Rekan-rekan terkasih dalam Yesus Kristus, walaupun terkadang apa yang kita lakukan tidak diterima atau disukai orang lain, saya mau katakan tetaplah bersukacita. Karena hidup kita bisa memancarkan karakter Tuhan. Dan itu jauh lebih penting. Keserupaan inilah yang kita wujudkan dalam hidup kita. Dan ini jauh lebih penting daripada sekedar berbuat kebaikan. Kita adalah anak-anak Bapa. Maka kita harus memancarkan karakter Bapa di hadapan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati.